Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, kandang sapi milik warga di Jember terbakar dan menghanguskan dapur rumah. Akibat kejadian ini seekor sapi jenis limosin mati terpanggang. Tanpa diketahui penyebabnya, api tiba-tiba berkobar dari kandang sapi milik Abdul Adim, warga desa Balung Kulon, kecamatan Balung, Jember, Senin malam. Api juga turut menghanguskan bagian dapur rumah. Khawatir kobaran api merambat ke rumah lainnya, warga berupaya memadamkannya dengan alat seadanya. Petugas damkar Kecamatan Ambulu yang tiba di lokasi 30 menit kemudian akhirnya berhasil menjinakkan si jago merah. Namun akibat kebakaran ini seekor sapi jenis limosin milik Abdul Adim mati terpanggang. Kebakaran terjadi saat rumah dalam kondisi sepi karena Abdul Adim sedang berada di sawah. Anakku dijemput di sawah sana. Anu kasih roset. Ya. Rumahnya terbakar gitu, Pak? Nggak kata-kata loh. Sapi anu pade. Anu ngono moro-moro. Itu kawane lho niki. Yo kandangnya. Kandangnya. Jadi tidak tahu kalau terbakar tadi, Pak ya? Nggak tahu. Saya dijemput di sapi anu sawah di sana. Bapak Abdul Adim. Tadi jam berapa kebakarannya, Pak? Kebakaran diperkirakan pukul 22.30. Api berhasil dipadamkan? Hasil pemadaman 1 jam. Akibat kebakaran ini korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, sempat buron, pria pembunuh tetangganya dibekuk polisi. Pelaku mengaku nekat menganiaya korban karena sakit hati dituduh mengejar cinta adik perempuan korban. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Pelaku pembunuhan AR 47 tahun warga Tambak Wedi Baru Surabaya dibekuk Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Pelaku harus berurusan dengan polisi karena nekat menganiaya pria korban tetangganya sendiri berinisial R hingga tewas pada 5 Mei lalu. Motif pembunuhan karena pelaku AR sakit hati karena dituduh naksir dan mengejar cinta adik perempuan korban. Sempat terjadi cekcok antara pelaku dengan korban. Sebelum akhirnya pelaku menyabatkan senjata tajam beberapa kali ke arah korban hingga tewas. Usai membunuh korban, pelaku sempat berupaya kabur ke Sampang, Madura, namun berhasil dibekuk polisi di area pelabuhan Tanjung Perak. Modus operandinya yang bersangkutan ini membacok korban sebanyak 3 kali. Apa motifnya? Di sini dikarenakan ada ketersinggungan, cekcok antara pelaku dan korban dikarenakan ada kesalah paham antara dua orang tersebut. Kronologi ungkapnya, jadi di sini pada tanggal 5 Mei jam 22.00 ada laporan masuk, langsung teman-teman dari Polsek, dipimpin dari Pak Kanit Polsek melaporkan kejadian ini kepada Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Lalu kita laksanakan cek TKP di sana. Dari situ kita melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa pelaku ini melarikan diri ke rumahnya di wilayah Madura. Dari situ kita bergerak cepat dan kita bisa amankan pada saat pelaku ini perjalanan kembali ke Surabaya. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti senjata tajam dan baju korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat hingga korban meninggal dunia, ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, sesosok mayat lelaki ditemukan di Sungai Jagir, Surabaya oleh sejumlah pemancing. Evakuasi mayat yang masih menggunakan pakaian lengkap dan sepatu itu sempat mengalami kendala karena curamnya medan sehingga korban harus ditarik menggunakan tali. Warga dan pemancing sekitar Sungai Jagir, Surabaya dikejutkan dengan penemuan jasad lelaki yang mengapung. Saat ditemukan terdapat sejumlah luka di wajah korban. Awalnya jasad pria naas itu dikira ongkokan sampah. Meski pakaian lengkap dan sepatu masih menempel pada tubuh jasad lelaki itu, namun tidak ditemukan satupun kartu identitas. Kejadian jam berapa lihatnya, Mas? Jam 6 ya, jam 6-an. Sekitar jam 6? Iya. Saat itu sampean lagi apa? Lagi mancing. Lagi main. Tiap hari sampean di sini? Enggak, pertama kali di sini. Pertama kali. Awalnya ngelihat mayat tadi di mana? Dari Grojogan situ, harus. Dari pintu air itu? Iya.
Curamnya lokasi penemuan mayat ini membuat kesulitan proses evakuasi. Petugas BPBD dan polisi terpaksa menggunakan tali untuk mengangkat jasad dari bibir sungai. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian, jasad pria tersebut langsung dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, sebuah truk syarat buatan triplek di Lumajang terguling di lokasi yang sama dengan kecelakaan maut truk terguling yang menyebabkan 2 orang tewas sehari sebelumnya. Namun kali ini tidak ada korban jiwa karena kondisi lalu lintas sepi. Truk bermuatan triplek ini terguling di Jalan Raya Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Lumajang, Senin petang. Sebelumnya pada Minggu malam di lokasi ini juga terjadi truk terguling yang mengakibatkan 2 korban tewas dan 5 lainnya terluka. Namun kali ini tidak ada korban jiwa sebab kondisi lalu lintas sedang sepi. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan triplek yang dikemudikan Yuda Ardiansa, warga Kecamatan Pasru Jambe, Lumajang, melaju menuju Malang. Sesampainya di lokasi, truk oleng ke kiri dan langsung terguling hingga membuat triplek tumpah ke jalan. Truk bermuatan triplek ini diduga kelebihan muatan, apalagi jalan di lokasi kejadian ini kondisinya menurun dan berbelok tajam. Bahkan saat evakuasi muatan truk yang tumpah, sebuah truk bermuatan batu tiba-tiba remnya blong hingga membuat petugas panik. Beruntung, truk masih bisa dikendalikan dan dievakuasi ke pinggir jalan. Dan yang pastinya overload dari muatan yang dibawa oleh sopir tersebut. Kalau yang hari ini korbannya nihil mas, korban mungkin material aja untuk truknya karena truknya jatuh ke samping jadi yang korban jiwa nihil. Selanjutnya, Satlantas Polres Lumajang akan mengintensifkan patroli dan menindak tegas truk yang membawa muatan melebihi kapasitas untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan serupa. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Kita ke informasi lain, saudara. Harga bumbu dapur seperti bawang merah dan bawang putih di pasar tradisional Mojokerto terus mengalami kenaikan. Naiknya harga diduga akibat stok di pasar terbatas. Pasca Lebaran, harga bawang merah dan putih di Pasar Tanjung Anyar, Kota Mojokerto terus naik. Bahkan kedua komoditas tersebut harganya naik hingga Rp15.000 per kilogram. Bawang merah dijual Rp35.000 dari sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih yang sebelumnya Rp25.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga bawang merah dan bawang putih ini terjadi karena stok yang terbatas akibat banyak petani gagal panen. Sebelum hari raya ya cuma 25, sekarang 40. Ambilnya sudah 36. Mas sudah berapa lama Bu? Yang hari raya. Kira-kira apa Bu penyebabnya Bu? Katanya ya stoknya nggak ada, panennya gagal. Naiknya harga bumbu dapur dikeluhkan ibu rumah tangga. Mereka kini pusing mengatur keuangan di tengah melonjaknya harga pangan. Ya pusing lah Mas, bayarannya kan belum naik. Kan kayak kita beli-beli kayak gini apa itu lombok, bawang naik kan jadinya ya pusing juga deh. Masyarakat mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga bumbu dapur, bawang merah dan bawang putih agar beban pengeluaran belanja masyarakat tidak semakin meningkat. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, stok sel darah merah di PMI Kota Surabaya untuk golongan O dan B menipis sejak beberapa hari terakhir. Bahkan jumlah stok darah tersebut hanya cukup untuk 4 hari. Sel darah merah di Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Surabaya untuk golongan O dan B menipis. Jumlah kantong darah tersebut diperkirakan hanya cukup untuk 4 hingga 5 hari. Stok darah golongan O di PMI Surabaya hanya 40 kantong, sedangkan untuk golongan darah B 80 kantong. Kabag Pelayanan dan Humas PMI Kota Surabaya menyebut jumlah stok darah tidak bisa diprediksi, namun permintaan untuk stok darah golongan O dan B mengalami peningkatan.
Terus antisipasinya seperti apa nantinya? Ya baik, untuk antisipasi sudah kita lakukan seperti saat ini tadi juga kita melakukan donor darah mobil unit bekerja sama dengan Angkatan Laut dan kemudian juga dengan para pendonor yang langsung datang ke unit transfusi darah PMI Kota Surabaya. Terbatasnya untuk golongan darah itu kenapa dok faktornya? Memang untuk golongan darah memang kita tidak bisa memprediksi ya karena sangat apa istilahnya perubahannya sangat besar sekali. Jadi kita tidak bisa memprediksi karena memang kebetulan akhir-akhir ini permintaan dari rumah sakit itu terbanyak oleh golongan darah O dan B. Sementara stok sel darah merah untuk golongan A dan B dipastikan aman, sedangkan permintaan di PMI Surabaya setiap harinya mencapai 120 hingga 300 kantong darah. Stok sel darah merah di PMI Surabaya saat ini 600 kantong, sedangkan stok trombosit 300 kantong. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan, selamat beraktivitas, dan salam SCTV.